بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ونبتنا عزكم الله. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Ubaidullah Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ibanah. Beliau memberikan nasihat kepada kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Beliau mengatakan Allah ma'asyaral muslimin la yahmilanna ahadan minkum husnu dhannihi bi nafsihi wa ma ahidahu min ma'rifatihi bi sihhati madhhabihi ala al-mukhatarati bi dinihi fi mujalasati ba'di ahli hadhihi al-ahwa. Beliau mengatakan Allah wahai segenap kaum muslimin, jangan sampai mendorong salah seorang di antara kalian husnu dzan dia kepada diri pribadi atau husnu dzan dia dengan apa yang dia ketahui tentang keabsahan mazhabnya untuk berspekulasi dengan agamanya dengan cara bermajlis dengan sebagian ahlul bid'ah yang ada. Fayaqul udakhiluhu liunadhirah au astakhriju minhu madhhabah. Kemudian dia dengan beraninya menyatakan aku akan masuk menemui ahlul bid'ah tadi dalam rangka mendebatnya, atau aku masuk menemui dia dalam rangka membongkar mazhabnya. Fa innahum asyaddu fitnatan minad dajjal. Dikarenakan mereka ini ashabul ahwa'i wal bid'ah, fitnahnya lebih dahsyat daripada dajjal. Wa kalamuhum alsaqu minal jarab, dan ucapan mereka itu lebih menancap, lebih lengket daripada kusta.
wa ahraqu lil qulubi minal lahab, dan ucapan mereka itu lebih membakar hati dibandingkan dengan api yang menyala-nyala. Walaqad ra'aitu jama'atan minan nas kanu yal'anunahum wa yasubbunahum. Sungguh saya pernah melihat, menyaksikan sejumlah orang, mereka dahulu melaknat ahlul bid'ah, mencela mencaci maki ahlul bid'ah. Fajalasuhum ala sabilil inkar warraddi alaihim. Lalu jamaah tadi bermajlis dengan ahlul bid'ah dalam rangka untuk mengingkari, dalam rangka untuk membantah mereka. Fama zalat bihimul mubasatatu wa khafiyal makru wa daqiqul kufri hatta sabau ilaihim. Maka akhirnya teruslah terjadi saling basa-basi di antara mereka, saling bercanda di antara mereka, makar pun semakin samar, kekufuran semakin detail dan kelihatan, hingga ahlul bid'ah tadi membuat jamaah itu masuk dalam kerangka mereka, masuk dalam kebodohan mereka. Ikhwan fillah azakumullah, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah merupakan pengalaman yang dilakukan oleh para ulama kita terdahulu. Di antara sebab jatuhnya seseorang di dalam penyimpangan-penyimpangan, di antara sebab orang itu menyimpang, orang itu sesat, ialah ketika dia bermajlis dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah dalam rangka untuk mengingkari mereka, dalam rangka membantah mereka, dalam rangka mendakwai mereka dari dalam. Ini di antara asbab penyimpangan seseorang. Beliau mengatakan, kamu jangan husnudzan dengan dirimu. Jangan sok gaya dengan keadaan diri kamu. Jangan merasa yakin dengan kekokohan manhajmu, atau keabsahan mazhabmu, atau keyakinan kamu. Jangan merasa yakin. Jangan merasa yakin. Fitnahnya ahlul bid'ah lebih dahsyat daripada Dajjal. Ucapan mereka lebih menghujam, lebih berpenyakit daripada kusta, lebih membakar hati daripada api yang menyala-nyala. Di antara sebab orang menyimpang adalah ini. Condong kepada ahlul bid'ah, bermajlis dengan ahlul bid'ah, mendakwai ahlul bid'ah dari dalam, menemui mereka katanya dalam rangka untuk mengingkari, dalam rangka untuk membantah, tapi nyatanya justru mereka lah yang termakan oleh penyimpangan-penyimpangan ahlul bid'ah tadi. Akhirnya dia pun sesat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitana kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian bergegas, berlomba-lomba beramal sebelum datang suatu fitnah seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Pagi hari orang itu mukmin, sorenya dia kafir, sorenya dia mukmin, paginya dia kafir. Dia menjual agamanya dengan urusan dunia, menjual prinsip untuk mendapatkan maslahat duniawi, menjual manhaj untuk mendapatkan prinsip duniawi, menjual akidah untuk mendapatkan maslahat duniawi, menjual agama untuk kemaslahatan duniawi.
Dalam riwayat ini pula Yohanabitina Azzakumullah Rasulullah alaihi salatu wassalam menerangkan kepada kita tentang sebab orang itu menyimpang. Sebab orang itu sesat. Sebab orang itu tidak istiqamah. Mudah berbalik. Mudah termakan fitnah. Bahkan mudah murtad dari agamanya. Apabila dia sudah terkena penyakit hubbud dunia, cinta dunia, memiliki ambisi dunia, dan rela menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual manhajnya dalam rangka maslahat duniawi. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunia. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-175 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Nabi alaihi salatu wasallam, bacakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam kepada mereka berita tentang seseorang yang dahulu kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. yakni orang yang dahulu mengerti ayat, mengerti ilmu agama, mengerti Al-Quran, mengerti hadis, mengerti ayat, alim, fansalakha minha. Ternyata dia pun keluar dari ayat-ayat kami tadi dan tidak kembali lagi. Fa'asba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Setan pun akhirnya membututi dia. Dia pun akhirnya menyimpang. Allah mengatakan kalau seandainya kami menghendaki, akan kami angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi. Tetapi, ini sebabnya, kenapa dia menyimpang? Walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Tetapi yang membuat dia menyimpang, sesat, menjadi pengikutnya setan. Padahal dia seorang yang alim, dikarenakan akhlada ilal ardi. Dia menghujam ke perut bumi. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaan dia seperti anjing. Kalau kamu gendong akan menjulurkan lidahnya. Kalau kamu biarkan juga demikian. Katanya para ulama, di antaranya dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid, menjelaskan yang dimaksudkan dengan akhlada ilal ardi, menghujam ke perut bumi, artinya dia sudah terkena penyakit hubbud dunia. Sudah kena penyakit cinta dunia, memiliki ambisi dunia, keranjingan dunia. Dan yang kedua, wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsunya. Singkatnya, kena penyakit syahwat dan kena penyakit syubhat. Dia terkena penyakit syahwat dulu. Syahwat dunia, maslahat dunia, kecintaan kepada dunia, diiringi dengan syubhat. Wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsunya. Maka orang semacam ini yang menyimpang, yang sesat, dalam keadaan dia punya ilmu, seorang alim, ngerti ayat, ngerti hadis, diumpamakan kayak anjing. Menunjukkan dia adalah orang yang sangat rendah, orang yang sangat hina, yang gak punya arti, yang gak ada harganya. Kayak anjing. Yang dikatakan sebagai akhsaul hayawanat, hewan yang paling rendah.
Tapi perumpamaannya adalah dia kayak anjing, digendong melet, dibiarkan melet, tendang melet, usir melet, semuanya melet. Maknanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, la tanfa'uhu nasihah. Tidak akan bermanfaat untuk dia sebuah nasihat. Kamu kasih nasihat ataukah tidak? Kamu kasih dalil ataukah tidak? Kamu kasih ayat ataukah tidak? Kamu mintakan ampun kepada Allah ataukah tidak? Berapapun kali kamu menasihati dia, nggak akan bergeming. Sebagaimana anjing dalam semua keadaannya, melet, tidak bakal berubah. Artinya orang tadi sudah tertutup hatinya. Dalam keadaan dia tahu al-haq di depan matanya. Dia tahu ini ayat Quran, ini hadisnya Rasulullah SAW. Dia tahu perbuatannya mungkar, perbuatannya penuh dengan syahwat, dengan syubhat, tapi hati tertutup. Jalsah 1, jalsah 2, gak ada manfaatnya. Nasihat pertama, nasihat kedua, gak ada manfaatnya. Didatangkan ustadz ini, ustadz itu, gak ada manfaatnya. Didatangkan syekh ini, syekh itu, gak ada manfaatnya. Hatta datang malaikat Jibril dari langit, gak ada manfaatnya. Kenapa? Tertutup hatinya. Allah sudah menutup hatinya, tidak diberi taufik untuk menerima kebenaran. Alhamdulillah, ayat ini juga lebih tegas lagi. Di antara sebab orang itu menyimpang, bahkan menyimpang di atas ilmu, syahwat dan syubhat. Antum camkan baik-baik dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut yang kali pertama ialah akhlada ilal ardi, menghujam ke perut bumi, terkena penyakit hubbud dunia, syahwat dulu. Baru kemudian wattaba'a hawa, syubhat. Jika sudah merasakan wah segar, ternyata dunia itu nikmat, gitu ya. Wah luar biasa. Kenapa nggak jak dulu? Jak dulu kere, jak dulu fakir miskin, jak dulu nggak pernah merasakan kenikmatan semacam ini. Lah ini nikmat. Dapat maslahat duniawiyah. Akhirnya cinta dengan dunia tadi. Dalam rangka mempertahankan maslahat duniawiyahnya itu, dia pun rela untuk menebar syubhat. Namanya wattaba'a hawa. Bawakan ayat ini, bawakan hadis ini, fatwa ulama ini dan segala macamnya. Padahal dalam rangka untuk menutupi syahwat duniawiyah dia. Akhirnya terjatuh dalam perkara yang lebih mengerikan, wattaba'a hawa. Sebab penyimpangan yang semacam ini tidak hanya menimpa orang-orang awam, tidak hanya menimpa orang-orang yang baru taklim, tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini merupakan sebab penyimpangan orang-orang yang punya ilmu, orang yang mengerti ayat, yang mengerti hadis, ngerti Quran, ngerti sunnah. Atainahu ayatina. Sebab penyimpangan para ulama, sebab penyimpangan para masyayikh, sebab penyimpangan para dai, sebab penyimpangan para ustaz. Syahwat, syubhat. Kita sekarang ini hidup di sebuah masa yang antum tahu sendiri, masa yang sangat jauh dari kenabian. Suatu masa yang antum tahu penuh dengan berbagai macam fitan. Suatu masa yang antum tahu full syahwat, full syubhat. Suatu masa yang antum ketahui sendiri yang namanya semua sekte-sekte, kelompok-kelompok yang menyimpang bertebaran di mana-mana. Apa yang disampaikan Rasul alaihi salatu wasallam dalam sabdanya terkait dengan perpecahan umat ini, adanya 72 sekte yang menyimpang, itu semuanya sudah ada dan beranak pinak di mana-mana. Antum ada di suatu masa di mana
yang namanya Islam dan sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam dalam keadaan asing, dalam keadaan aneh, manhajul haq, manhaj alkitab was sunnah semakin tersamarkan. Maka dalam situasi yang semacam ini, barakallahu fikum, kita menyaksikan terlalu banyak orang-orang yang bergelimpangan. Yang dulunya dia kokoh di atas al-haq, goncang. Jadi orang yang menyimpang. Yang dulunya mengerti ayat, mengerti hadis, hilang dari peredaran, terpelan syahwatan syubhat. Yang dulunya seorang alim, seorang dai, seorang ustaz, amblas ditelan gerusan syahwat dan syubhat. Ketika kita cermati, ujung-ujungnya tidak keluar dari apa yang saya sampaikan tadi. Kalau bukan akhlada ilal ardi, keranjingan dunia, nek jene wong Jawa itu kedonyan. Gitu ya, kedonyan. Dengan bahasa yang lainnya, ya bi'u dinahu bi'arabin minad dunya. Karena kedonyan dia siap menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual prinsipnya untuk mendapatkan dunia. Itu yang namanya ittaba'ah hawa. Dan pasti kalau sudah terkena yang namanya penyakit hubud dunia, sudah mengejar masalah duniawiyah, sudah banyak syubhatnya, sudah banyak ittiba'un hawa, siap menjual prinsip manhaj akidah dengan dunia, ujung-ujungnya akan mendekat kepada ashabul ahwa'i wal bidah. Yang kali pertama, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Battah tadi, kalau kita biarkan mereka, kapan kita mendakwai mereka? Harus dari dalam dakwah kepada mereka itu. Kalau antum dari jauh menghajar mereka, mentahdir mereka, kapan mereka tobat? Bagaimana? Langsung masuk ke dalam. Dakwai mereka langsung dari dalam. Saya akan datang ke rumahnya, saya nasihati mereka. Tabillah ya akhi. Para ulama salah melarang yang semacam ini. Semuanya tidak mau mendengarkan walau satu kalimat, walau setengah kalimat dari kalangan, dari ucapannya ashabul ahwa'i wal bidah. Itulah salaf dulu, antum membesar-besarkan. Masa antum khawatir sama saya, lulusan luar negeri, barakallahu itu, ustaz. Anak nasihati dia, anak mau ke sana. Awalnya liudakhilahu, saya udakhiluhu liunadhirahu, saya mau masuk, mau saya debat dia, mau akan saya bongkar pemahaman dia, akan saya bantah semua yang ada. Pede gitu ya. Kena. Yang ini sudah hilang masanya. Dan korbannya, iya yang ngomong tadi itu. Yang berikutnya lagi ialah berupaya untuk menjadi tamengnya ashabul ahwa'i wal bidah al-hizbiyyin. Ketika ahlu sunnati wal jamaah memberikan bantahan-bantahan rudud kepada ashabul ahwa'i wal bidah tentang poin-poin penyimpangan mereka, ada yang nyerempeti. Kamu jangan berlebih-lebihan dalam mensikapi masalah seperti ini. Para ulama akan ikhtilaf dalam masalah itu. Ini kan masalah ijtihadiyah, ini kan masalah ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Sudahlah, jangan ribut-ribut. Ini model yang baru ya, model yang baru. Ditelusuri lagi, ternyata betul. Berupaya untuk menamai mereka. Akhirnya lebih jauh lagi. Dikarenakan sudah terlanjur menamai mereka, akhirnya tahu dakwah dengan mereka, musyarakah dakwah dengan mereka, diundang ke tempatnya mereka, mengadakan daurah muhadharah di sebuah tempat, panitianya mereka, mengadakan sebuah muhadharah dan segala macamnya, linknya mereka. Terus demikian.
Dan ujung-ujungnya nanti adalah penyimpangan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullahu ta'ala. Semakin kemari zaman itu, semakin samar penyimpangan-penyimpangan itu. Namun barakallahu fikum, kalau kita kembali kepada bimbingan sunnah, bimbingan nabawi, dalam menghadapi kondisi-kondisi yang semacam ini, terutama menghadapi kondisi banyaknya orang-orang yang jatuh bergelimpangan dalam penyimpangan-penyimpangan manhaj, kita harus bisa mengetahui dengan jelas, dengan gamblang penyimpangan-penyimpangan tadi, yang ternyata itu merupakan modifikasi daripada penyimpangan-penyimpangan masa lalu. Yang terpenting bukan masalah itunya. Yang terpenting yang ingin saya inginkan, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kita kali ini adalah bagaimana caranya supaya kita bisa selamat dari kondisi-kondisi yang menegangkan, yang mengerikan, yang seperti yang saya gambarkan di atas, dan itu nyata. Banyaknya orang-orang yang menyimpang, yang sesat, yang sebelumnya dia mengerti sunnah, yang dulunya dia mengerti agama, yang dulunya dia sebagai seorang dai atau sebagai seorang ustaz, menyimpang. Bagaimana caranya kita menamai diri kita dari semua yang ada tadi? Jawabannya untuk poin pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, dia menyimpang dikarenakan dia bermajelis dengan ashabul ahwa'i wal bidah, katanya dalam rangka untuk membantah mereka. Solusinya disebutkan oleh Al-Imam Hammad ibnu Zaidin rahimahullah. Disebutkan di dalam kitab Al-Ibanah oleh Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, menukil dari Hammad ibnu Zaidin rahimahullah, katanya Hammad ibnu Zaidin qala Ayyub, yakni Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, katanya Ayyub As-Sikhtiyani, lastu biraddin alaihim bisyai'in ashadda minas sukut. Tidaklah aku membantah mereka, yakni ahlul bid'ah, dengan sesuatu yang lebih tajam bagi mereka dibandingkan dengan saya diam. Tidaklah aku membantah mereka ahlul bid'ah dengan sesuatu yang lebih tajam, yang lebih menikam mereka dibandingkan dengan cara diam. Dengan cara diam. Maknanya ketika mereka hizbiyin, mereka fatanin dari kalangan ashabul ahwa'i wal bidah menyebarkan pemahaman mereka, mengkampanyekan pemahaman mereka untuk mengetahui bagaimana reaksinya ahlu sunnah, bantahan yang paling enak yang membuat mereka tercekat, membuat mereka tertikam, membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa, sukut, diam, tidak dikomentari, tidak dibalas SMS-nya, tidak diangkat teleponnya, tidak dibalas statement dia di dunia maya, tidak dibuka Facebooknya, kalau pakai Facebookan, diam, no comment, dan teruskan dakwah Anda kepada sunnah Rasulullah SAW. Diamnya ahlu sunnati wal jamaah itu merupakan pukulan telak bagi ashabul ahwa'i wal bidah. Dikasih ini, bayangannya bakal reaksi, mau siapkan yang berikutnya, diam, diode-ode diam, telepon diam, di SMS diam, dia bawakan diam, gak komentar sama sekali. Itu akan memadamkan bid'ah mereka. Tapi ingat ya, bukan diam toh, terus dakwakan sunnah, dakwakan sunnah, terangkan kepada umat
sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Terang kepada umat yang namanya perkara kebatilan dengan ayat, dengan hadis. Dan tidak usah nyinggung orang tadi. Diam. Itu katanya Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, sesuatu yang sangat-sangat tajam bagi mereka, yang sangat menghujam hati mereka. Juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Battal Al-Abbari rahimahullah, menukil dari Ahmad bin Abil Hawari, dia mengatakan, qala li Abdullah ibnu al-Basri wa kana min al-khashi'in ma ra'aitu qat akhsha'a min. Katanya Ahmad bin Abil Hawari rahimahullah, suatu kali Abdullah bin al-Basri atau al-Basri pernah berkata kepada aku. Dan Abdullah bin al-Basri ini orang yang khusyuk. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih khusyuk daripada beliau. Saleh ahli ibadah, orang baik. Katanya Abdullah, laisa sunnatu indana an tarudda ala ahli al-ahwa, walakin sunnatu indana alla tukallima ahadan minhum. Bukanlah sunnah itu menurut kami kamu membantah ahlul bid'ah. Tetapi yang sunnah menurut kami, kamu jangan bicara kepada seorang pun dari mereka. Jangan digubris, jangan diladeni, kamu diamkan saja. Itu sunnah menurut kami. Ini hukum asal ya ikhwan. Terkait dengan bantahan kepada ahlul bid'ah, itu ada ketentuannya dan hanya orang-orang khusus yang melakukannya. Intinya jangan sibuk dengan urusan fitnah, jangan sibuk dengan urusan bid'ah, jangan sibuk dengan urusan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Sibukkan dengan sunnah, sibukkan dengan ilmu. Diam, jangan digubris. Diam, jangan diladeni. Itu sunnahnya kami. Ini nasihat pertama yang antum harus camkan baik-baik. Ciri-ciri seorang ahlu sunnati wal jamaah itu demikian, meniti jejak langkah salafnya. Ketika terjadi fitnah besar di tengah-tengah kaum muslimin, atau fitnah besar di kalangan ahlu sunnati wal jamaah, itu yang sunnah bukan antum ikut andil di dalamnya, bukan ikut terjun di dalamnya, terbawa dengan qila wa qala, dikatakan dan mengatakan. Tapi yang sunnah, diam. Jangan diladeni, jangan digubris, jangan diurus. Sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan sunnah. Selesai. Diam. Itu akan memadamkan mereka. Jengkelnya itu minta ampun mereka. Begitu. Bayangkan udah SMS sampai 20 SMS. Bayangnya itu bantahan ini 30 ya. Walau satu kalimat pun keluar dari jawaban antum. SMS lagi berikutnya. Terus. Kirim surat, telepon, segala macam. Tidak kamu gubris. Itu akan mematikan mereka. As-sukut barakallahu fikum. Dan ini yang dinasihatkan oleh para ulama-una wa masyayikhuna di zaman sekarang ini. Nasihat yang kedua, berkaitan dengan fenomena banyaknya orang-orang yang menyimpang. Dikarenakan dia sibuk dengan dunianya atau terkena penyakit hubud dunia, cinta dunia, menjual agama dikarenakan dunia. Seperti yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis yang saya bacakan di atas dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, badiru bil a'mal. Badiru bil a'mali fitana. Perintah untuk mubadarah bil a'mal, berlomba-lomba untuk mengamalkan amal yang saleh, berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah, menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah dengan amal saleh. Badiru bil a'mal. Itu solusi
yang disebutkan Rasulullah SAW ketika terjadi fitnah yang sangat dahsyat yang membuat orang gampang sesat. Paginya muslim, sorenya kafir, paginya muslim, kebalik, sorenya muslim, paginya kafir. Itu solusinya apa? Al-mubadaratu bil a'mal. Sibuk beramal. Dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya." Beribadah pada masa-masa fitnah penuh dengan peperangan, dengan pembunuhan dan semisalnya, ibadah pada masa itu seperti berhijrah kepada aku, kata Rasul. Ini nasihat yang kedua ya, menyibukkan diri dengan ibadah. Begitu antum mendengar khabar Ustaz fulan menyimpang, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung semangat ibadah ketika itu. Jangan, gimana kabarnya? Gimana ceritanya? Bagaimana kronologinya? Ada apa? Bukan begitu sifatnya Ahlus Sunnah. Menyimpang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung cincingkan lengan baju. Semangat untuk beribadah kepada Allah. Semangat untuk beramal. Sibukkan waktu Anda dengan ibadah. Dan katanya para ulama di antaranya Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdullah Al-Imam hafizahullah taala wa ra'ah, dalam kitab beliau Al-Qaulul Hasan fi Ma'rifatil Fitan, ibadah yang paling afdal ialah talabul ilm, mencari ilmu agama Allah. Sibuk belajar, sibuk taklim, sibuk ta'allum, ngaji. Itu merupakan ibadah yang paling afdal. Sehingga di saat terjadi fitnah yang melanda, fitnah yang sangat dahsyat, penyimpangan di mana-mana, banyak orang jadi korban. Ustadz fulan jadi korban semua. Dulunya kokoh, sekarang balelo. Dulunya di atas sunnah, sekarang di atas bid'ah atau hizbiyah. Jangan kemudian ada apa, kenapa? Jangan kenapa. Sudah menyimpang. Anda yang harus menyelamatkan diri dari penyimpangan tadi. Sibukkan dengan ilmu. Langsung sibuk belajar, sibuk taklim, sibuk murojaah, sibuk menghafal, sibuk dengan ilmu, dan juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Al-mubadaratu bil a'mal. Kalau antum waktunya habis dengan yang namanya ibadah, dengan berbagai macam bentuk ibadah, waktunya antum habis dengan yang namanya ilmu, dengan berbagai macam bentuk ilmu, tidak ada waktu 1 menit pun untuk membahas yang namanya fitnah. Tidak akan ada celah sedikit pun fitnah masuk dalam kehidupan Anda. Selamat dari semua tadi insya Allah. Dikarenakan itulah yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Badiru bil a'mal. Camkan baik-baik kalau Anda kepingin selamat. Berlomba-lomba untuk beribadah, untuk beramal. Dan yang paling afdal, talabul ilmi. Dan nasihat yang ketiga, barakallahu fikum, ialah kembali kepada para ulama untuk membahas atau untuk menilai segala sesuatu permasalahan yang terjadi, fitnah yang melanda dengan bimbingan ilmu dan ulama. Itu jelas. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Ketika datang kepada mereka berita yang aman atau yang menakutkan, mereka langsung menyiarkannya begitu saja. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulama-ulama mereka, niscaya perkara itu akan diketahui oleh orang-orang yang mampu mengambil istimad hukum daripadanya. Ini para ulama. Jadi adab dari Allah Taala, ikhwan, diperintahkan untuk kembali kepada sunnah Rasulullah SAW dan kembali kepada para ulama ketika terjadi sesuatu tengah-tengah umat. Dengan ulama itulah Anda akan terbimbing. Sehingga sikapnya itu ilmiah. Secara pribadi sibuk belajar, sibuk taklim, sibuk deres, sibuk ngaji, sibuk beramal, sibuk ibadah.
Masalah tadi bagaimana solusinya? Ulama. Bagaimana masyayikh? Begini. Kalau masyayikhuna begini. Selesai. Antum ngapain? Sinau yang benar. Belajar yang rajin. Taklim yang pintar. Beramal yang banyak. Ibadah yang banyak. Sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah. Yang itu urusannya para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sehingga ilmiah kita ulama yang berbicara. Jangan ngomong sok gaya. Saya itu Ustaz. Ini. Saya Ustaz. Saya sudah belajar 4 tahun Ustaz. 4 tahun senior saya ini Ustaz. Ya menghadapi kondisi yang semacam ini enggak mungkin saya diam Ustaz. Kalau saya diam bagaimana saya cara mengetahuinya? Saya harus tahu dari semua sisinya Ustaz. Dan saya harus tahu dari semua pihak supaya insaf, supaya adil. Kalau cuma satu pihak tahu dia boleh. Akhirnya bongkar ini, buka internet ini, buka Facebook ini, buka keterangan ini segala macam. Bingung. Masih mudah gini. Jadi kok kayak gini, lo Ustazku kok gini, lo gimana ini? Stres. Allah musta'an. Kenapa? Dikarenakan Anda menyalahi bimbingan syariat. Anda hanya diwajibkan dan dianjurkan Rasul untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal saleh, memperbanyak talabul ilmi. Urusan yang semacam itu ditugaskan kepada para ulama, bukan kepada kalian. Sementara kalian diminta untuk kembali kepada ulama-ulama kalian. Ada masalah? Diam, gak usah banyak ngomong. Coba belajar. Apa sudah ada ulama yang bicara? Oh sudah. Asyik fulan sudah bicara. Gimana Syekh fulan mengatakan? Gini. Alhamdulillah. Ilmiah. Sampaikan. Kalau perlu disampaikan kepada umat. Hadza huwa. Itu di antara upaya untuk selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Selamat dari fitnah-fitnah yang ada, bisa istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas manhajul haq. Terutama di zaman sekarang ini, sibuk belajar, gak ngurusi semua yang lagi hiruk pikuk dan hingar-bingar di dunia sana. Dan urusan kita hanya mengurusi diri kita pribadi, talabul ilm, al-amal, al-ibadah. Barakallahu yang semacam itu serahkan kepada para ulama, serahkan kepada para masyayikh, kita nerima matangnya saja. Matangnya dia Pak. Selesai. Taklid, tidak taklid. Itu bukan namanya taklid, dikarenakan yang kita terima keterangan dari para ulama sesuai dengan argumentasi mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dengan zikir mereka, dengan ilmunya mereka. Nah selama ini para masyayikhnya dengan ilmiah kalau bicara, tidak sambil ngelamun, dengan ilmi. Kalau seandainya seluruh kaum muslimin demikian sikapnya, aman yang namanya fitnah. Kalau seandainya seluruh ahlus sunnah demikian sikapnya, santai itu ahlus sunnah. Sing nyimpang, ya, sing balik lo, yang enggak istiqomah minggir, selesai. Dah, jangan ngurusi kami mau sibuk dengan urusan kami sendiri, dengan ilmu kami, dengan belajar kami, dengan ibadah kami. Gimana ini? Masyayikh, selesai. Tapi barakallahu fikum yang sangat disayangkan, yang membuat semakin banyak orang yang bingung, yang membuat semakin banyak orang senting, yang membuat semakin banyak orang menyimpang. Bahkan yang menyimpang bukan orang-orang yang awam, bahkan dari kalangan orang-orang yang punya ilmu, yang membuat orang-orang bahkan yang ngerti kitab sunnah itu menyimpang dikarenakan menyalahi prinsip tadi. Ribut, masya Allah, kila, iya. Taklimnya kapan nih? Kok sempet-sempetnya buka-buka kayak gitu itu, murojaah kapan? Ngapaloi kapan? Taklim jam piro? Orang satu ini sibuk dengan itu, ujung-ujungnya menyimpang. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Gitu ya. Khulasatul maksud dan ringkasan dari apa yang saya sampaikan barakallahu fikum adalah syukur nikmah.
mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memilih kita dari sekian hamba-hambanya. Allah pilih kita sebagai hamba-hamba Allah yang diberi waktu, diberi kesempatan untuk bisa bermajelis, untuk bisa tinggal di sebuah ma'had, di sebuah markis Ahlus Sunnati wal Jamaah. Duduk di situ, taklim di situ, belajar di situ, berusaha di situ, menghafal di situ, ibadah di situ, beramal di situ, menghidupkan sunnah di situ. Itu merupakan nikmat yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Itu artinya antum sekarang berada di sebuah benteng yang kokoh yang bisa menyelamatkan kita semua biiznillah dari berbagai macam fitnah yang ada, dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Bagi mereka yang menerapkan bimbingan syar'i tadi. Dan mestinya begitu. Tempat-tempat yang semacam ini, mahat-mahat yang semacam ini, marakis yang semacam ini, sebagai tempat-tempat yang betul-betul membuat orang-orang di dalamnya semangat belajar, semangat thalabul ilm, semangat ibadah, semangat beramal, sehingga tidak disibukkan dengan hal yang semacam itu. Yang disampaikan ilmiah, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, terangan para ulama, terus demikian. Sehingga dikasih ilmiah, sehingga mereka pun semakin kokoh dalam berakidah, kokoh dalam bermanhaj, kokoh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terselamatkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Syukuri. Untuk kalau Anda sudah tidak lagi berada di sebuah tempat-tempat ilmu semacam ini, berada di luar sana di tengah-tengah orang-orang kampung, orang-orang awam yang balelo kabeh kayak gitu, apakah menyesal? Kenapa dulu gak kena taklimnya aku ini? Sekarang mau taklim sana lagi sudah susah, sudah banyak urusan, sudah banyak kerjaan, sudah banyak kesibukan, segala macam, itulah begitu. Sekarang bingung ini. Ada khabar bikin itu gimana cara menghadapinya nih? Wah, dulu enak ketika dulu itu tidak mikir kayak gitu-gitu, belajar, taklim, amal, ibadah sudah nyaman, tidur, makan, selesai. Saya ini bingung. Itu bagi orang-orang yang meresapinya. Syukuri barakallahu fikum keberadaan antum di tempat-tempat markis yang semacam ini, di tempat-tempat ilmu semacam ini. Manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang baik ini untuk menambah ilmu, menambah semangat talabul ilmi, juga menambah semangat al-amal, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama kita mengatakan keberadaan seseorang di tempat-tempat ilmu semacam ini tergolong uzlatun syar'iyyah. Uzlah yang syar'i, pengasingan diri yang syar'i. Barakallahu fikum. Wallahu taala alamu bisawab. Saya kira cukup sekian, hampir 48 menit. Saya bisa. Cukup, Pak? Terserah tuh. Kalau mungkin dijawab. Ya tak mungkin ya gimana? Saya Samira. Ayo Samira. Kurang 10 menit. Ustaz, saya punya teman yang ngaji di Sururi. Bolehkah anak duduk dengannya? Loh, lain masalahnya kalau ini. Kalau antum duduk bermajlis di pengajian Ustaz Sururi, jangan. Itu namanya menyemplungkan diri di dalam penyimpangan-penyimpangan beragama. Tapi kalau ini yang antum tanyakan lain. Ini adalah objek dakwahnya antum. Antum punya teman, kok ngajinya disururi. Nah, antum harus berusaha menjinakkan dia. Antum harus berusaha untuk memberikan masukan-masukan kepada dia. Wah, ngaji disururi, pikir. Nah, kalau gitu kan habis apa padunya antum ini? Yang semacam ini antum dakwah. Dekati dia sebagai teman. Nah, dijinakkan, salam, bagus, muamalah sama dia segala macamnya, sedang sama kita masih hati. Sakilah ya. Gitu caranya. Nasihati sampai Allah kasih dia hidayah. Atau memang Allah takdirkan dia orang yang nggak beres.
betul-betul menunjukkan penentangan, penyimpangan, bantahan, segala macamnya. Antum sudah capek ngurus orang semacam ini. Kelas, ke sana. Terus ngurus antum. Gimana lagi? Gitu ya. Jadi didakwai dulu, jangan langsung antum tendang. Dakwai dulu. Saya pernah mendengar bahwasanya Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi rahimahullah kerjaannya hanya membantah ulama yang menyimpang. Bagaimana Ustaz? Masya Allah. Fadilah besar bagi beliau. Yang jelas bukan ulama Ahlus Sunnah yang dibantahin, ulama yang menyimpang. Artinya apa? Dari kalangan hizbi, luar biasa. Itu menunjukkan jihadul khawas. Itu jihadnya orang-orang khusus, orang-orang spesial. Ar-raddu 'ala al-mubtadi'ah jihadul khawas. Itu keterangan para ulama salaf. Membantah ahlul bid'ah itu jihadnya orang-orang spesial dari kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Dan ilmiah, bukan apa namanya kayak sebagian orang sekarang ini hizbi mubtadi, hizbi mubtadi. Kalau gitu tukang becak ya iso. Bukan itu yang dimaksud. Tapi beliau membantahnya dengan ilmiah, dengan karya tulis. Diterangkan bagaimana prinsipnya ahlus sunnah dalam bab tadi. Dengan ayat, dengan hadis, keterangan salaf. Kemudian dibantah satu persatu pemahaman mereka. Luar biasa. Itu diantara satu mumayyizat. Kelebihan Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi yang tidak ada pada ulama sekarang ini. Bahkan dikatakan satu-satunya alim yang memiliki kelebihan semacam ini beliau sekarang ini. Barakallahu fikum. Hafizahullah taala wa jazahullahu khairan 'anna wa 'anil muslimin. Barakallahu fikum. Dan karya beliau dibukukan sekarang oleh sebagian talabah. Bantahan-bantahan beliau kepada hizbiyin dibuka menjadi 15 jilid. 15 jilid ya ikhwan. 13 jilid yang 2 jilid fatwa beliau. Majmu'atul Rasail wal Kutub li Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. 15 jilid. Itu bukan hizbi mubtadi. Kerja aja orang kemarin itu. Tidak ilmiah. Bantahan kepada Salman Al-Auda, bantahan kepada pemahaman Sururiyah, bantahan kepada pemahaman Haddadiyah, pemahaman Syiah, pemahaman Sufiyah, macam-macam. Tidak ada satu penyimpangan kontemporer pun di zaman sekarang ini, melainkan Syekh Rabi' punya bantahannya. Luar biasa itu. Sehingga tidak heran kalau kemudian Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ahli hadis pada masa ini menyatakan bahwasanya hamil liwa'il jarh wa ta'dil fi hadzal 'asr Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi. Yang membawa bendera jarh wa ta'dil di zaman sekarang ini Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi hafizahullah. Itu kemuliaan, bukan pelecehan, kemuliaan. Dan secara kenyataan ternyata buku beliau tidak hanya itu. Masih banyak lagi buku-buku yang lainnya terkait dengan hadis, terkait dengan mustalah, terkait dengan fikih, terkait dengan akidah. Banyak buku-bukunya beliau. Mungkin yang ngomong ini nggak pernah ngerti bukunya Syarabi jadinya ya. Cuman dengar lagi Syarabi. Kok nggak ada kerjaan sih kayaknya yang dibahas itu. Nah, Allah musta'an. Kajian-kajian itu ilmiah ya. Yang dikaji itu buku-bukunya ulama salaf. Membaca kitab Syariah Al-Ajuri. Itu beliau membaca kitab Syara'il Al-Tirmidzi Ibnu Rajab Al-Hambali. Luar biasa. Gitu ya. Dan diingatkan untuk di zaman sekarang ini Ahlus Sunnati wal Jamaah atau muslimin yumtahanuna bisyikh Rabi'. Kaum muslimin sekarang ini barakallahu diuji ke akidahnya manhajnya dengan Syekh Rabi' bin Hadi. Faman yuhibbuhu fahuwa sunni wa man yubghiduhu fahuwa bid'i. Yang mencintai beliau sunni, yang membenci beliau hizbi. Supaya gitu pemahamannya. Iya. Itu sudah lama dilakukan oleh para ulama salaf terdahulu. Barakallahu fikum.
Itu dinyatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Ammal yaum fannasu yumtahanuna bis sunnah. Kalau sekarang ini umat manusia diuji dengan sunnah. Dan yang kedua itu merupakan aqwal para ulama salaf yang lainnya, diuji dengan ulama tokoh besar ahli hadis, ahli sunnah pada masanya. Dikala itu yang disebutkan nama-nama besar para ulama. Ada yang mengatakan man yuhibbul Auza'i wa Ba'isaq al-Fazari min ahli Syam fahuwa sunni. Barang siapa yang mencintai Al-Auza'i dan mencintai Abu Ishaq al-Fazari dari kalangan orang-orang Syam, maka dia sunni. Diuji dengan ulamanya masing-masing. Kana ahlul Mausil yumtahanuna bi Mu'afa bin Imran, faman ahabbahu fahuwa sunni, wa man abghadahu fahuwa hizbi. Gitu para ulama. Dulu orang-orang Mausil diuji, dites dengan Mu'afa bin Imran. Barang siapa yang mencintainya maka dia sunni, barang siapa yang membencinya maka dia hizbi. Wah, di zaman sekarang ini Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi orangnya. Barang siapa yang mencintai beliau sunni. Barang siapa yang membenci beliau fihi syai', hizbi dia. Dan nyata, subhanallah, nyata barakallahu fikum. Tidak ada di zaman sekarang ini satu hizbi pun melainkan pasti benci dengan Syekh Rabi'. Barakallahu fikum. Pasti benci dengan Syekh Rabi'. Dan tidak ada seorang sunni pun di zaman sekarang ini pasti sangat mencintai Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi hafizahullah dan kepingin ketemu dengan beliau. Barakallahu fikum. Mereka hizbiyun, tinggal selangkah ketemu Syekh Rabi'. Walau mau ketemu, walau kepingin lihat mukanya Syekh Rabi'. Itu mereka. Diajak ketemu dengan Syekh Rabi', nggak ada yang mau. Ya jangan dia tok, kan yang lain ada musuh yang lainnya. Boleh, kata yang lainnya. Ya kita ketemu dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Tayyib, dia Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Juga di Syekh Rabi'. Oh iya, jangan dia bilang aja nggak mau ketemu. Susu-susuan gitu ya. Nah, itu menunjukkan ada syai'un pada akidah ente. Kenapa sampai tidak mau bertemu dengan Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi hafizahullah? Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Ini prinsip ya. Diuji dengan ulama-ulama pada masanya. Bayangan mereka, Syekh Rabi' itu orangnya sangar. Orangnya itu mengerikan. Wah, segala macamnya. Wah, nanti kalau sampai sana bakal diumpat-umpatan segala macamnya. Ya, jangan subuh dulu. Datang dulu ke beliau. Anda akan mendapati seorang yang hadi, orang yang tenang, orang yang Masya Allah, alim kabir, sudah tua, barakallahu fikum. Ngomongnya tenang, santai, segala macamnya. Beliau marah besar ketika membantah hizbiyin, membantah hizbiyah, membantah pemahaman yang sesat. Iya, langsung beliau kayak orang marah begitu. Gini, gitu. Ya memang cocok begitu, masa bantah oleh bid'ah. Ya mas itu ada bid'ah. Ya jadi. Faham salah ya? Ada Syekh Rabi' bin Hadi hafizahullah taala wa ra'ah. Barakallahu fikum. Afwan kelewatan waktunya ya, Pak. Cukup ya? Nah, naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakum.